Oke. Kita ketemu kembali di KR 53, Bung. Oke, Bung. Bergembira ya. Bergembira, tetap bergembira dan sehat selalu. Ya, kita selamat malam Jombang. Selamat pagi Indonesia. Bung, malam ini Jombang diguyur hujan, Bung. Ya, Tadi jam 18.27 sampai jam 19-an lah. Ya, 32 menit lumayan. Saya sempat tengok ke belakang, pada tepuk tangan. Tumbuh-tumbuhan kita ya, tanaman kita tepuk tangan, delima tepuk tangan, kapulaga tepuk tangan, apalagi banyak kopi mulai menghijau-hijau tinggi. Suhunya, Bung, berapa ini suhunya? 28 derajat Celcius, Bung. Ya. Masih lumayan. Hari apa ini, Bung? Ini hari Rabu, Bung. Jangan keliru. Hari Rabu. 8 ya? September 2021, Bung. Akan selalu ingat ini. Iya. Soalnya mulai lancar. Gitu, Bung. Selalu mulai lancar. Malam ini kita bicara apa nih, Bung? Malam ini kita akan membahas tentang bicara ya, bukan membahas ya. So tahu kalau kita membahas, Bung, ya kan? Nanti kita kelihatan pinter nanti. Kelihatan malah pinter. Enggak cool. Malah coolnya kan kelihatan bebal. Ya, kita akan berkicau, Bung. Kita akan berkicau tentang galian C. C apa C ya? Galian C. Galian C ini sama dengan itu, vitamin C. Kayak gitu ya. Ini, Bung, tentang galian C ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Bung, tentang ketentuan pokok pertambangan. Ya, galian C ini adalah bahan pertambangan, Bung. Diklasifikasi ke C, ada A, ada B. Ada itu, Bung, sebutannya galian strategis, galian vital. Kalau strategis itu meliputi minyak bumi, benda cair-cair gitu loh, Bung. Kalau yang vital ya emas, titanium, itu menurut. Tapi itu, Bung, sudah mengalami perubahan kayaknya dari tahun 67 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu diatur ya? Iya, diatur juga. Tapi kayaknya ini aturannya ini sudah teratur apa belum nih, Bu? Ya, apapun itu, meskipun disebut sudah dilakukan pengaturan klasifikasi ini, ada sebutannya, ada strategis, ada vital, apapun. Terus ada perizinannya disebut legal, kalau tidak izin disebut ilegal. Apapun namanya itu tetap perusakan loh, Bung. Merusak lingkungan, mengeksploitasi lingkungan. Tetap memiliki dampak lingkungan. Tetap, kalau merusak kan memiliki dampak, Bung. Kan bukan, tapi kan kalau bahasanya merusak gitu kan sepertinya kita ini apa? Sudah blok kanan, blok kiri. Nanti teman-teman bilang, lu nggak setuju kapitalis tapi makainya Levi's. Capek kita nih. Masa Levi's dari galian C? Contoh. Kamu nggak setuju tapi bangun rumah dari batu-batu. Saya kan beli. Ada aja patahannya begitu, Bung. Timbul. Gimana, Bung, dampaknya terhadap lingkungan? Ya, yang kita lihat itu gini, galian C itu memang kita mesti tidak terlalu pinter lah, dan kalau nanti pinter jadi kelihatan, nggak jadi kicau, Bung. Betul. Ini kan seperti di mana-mana kita lihat itu soal tanah pertanian yang tergerus air, tergerus macam-macam, ada konflik sosial yang ditimbulkan. Konflik horizontal yang ditimbulkan. Ada konflik sosial dan konflik horizontal. Ya, biasanya di tempat-tempat yang ada tambang galian C seperti itu biasanya warganya nggak rukun, Bung. Ngeblok sana, ngeblok sini, ngomong. Padahal ya nggak ngerasani. Wah, kamu ngerasani saya itu. Saya sering itu, Bung, melakukan turun-turun ke desa-desa yang ada di galian-galian itu. Jadi kita nampak di seperti bangsa yang terpecah-pecah. Iya, seperti itu. Jadi ada soal galian saya itu kan ada soal sawah dan soal air macam-macam ya. Mesti begitu, tapi kok ada orang seperti berani-beraninya kalau itu merupakan apa struktur sosial yang rekat gitu, tiba-tiba itu kalau nggak kekuatan besar kan
saya kok merasa nggak mungkin itu, Bung. Iya, betul. Nggak mungkin kalau nggak kekuatan besar itu. Biasanya kalau memecah belah itu ada semacam pembagian sembako itu, Bung. Gitu, Bung, ya. Orang sekiranya tidak setuju dengan galian C itu ya tidak dikasih biasanya. Tidak dikasih, yang setelah setuju ya dikasih untuk memancing begitu, Bung, biasanya. Kita tentu ingat Bung, tanggal 26 September Bung 2015 di mana itu, di Lumajang. Awar-awar atau mana di daerah Awar-awar itu Salem Kancil itu menjadi korban, juga tambang itu korban. Ada Bupati Sangihe Helmut Sangihe itu mana hari ini rame, Bung, di Rogo Jambi. Rogo Jambi gitu ya. Rogo Jambi Banyuwangi. Tanah sangat dekat dengan warga yang mulai itu rame. Dan hari ini kabar Jombang, Bung. Kabar Jombang mulai menangkap, mengidik-idik dan mulai mengilik-ngilik ya. Katanya ada pemanggilan ilegal ya. Ilegal non ilegal. Ya kalau kita sih ilegal non ilegal sama legal tuh. Ilegal legal ya apa tadi? Kalau saya tidak mau menyebut perusakan, apa namanya? Dampak lingkungan, dampak sosial, dampak misalnya kan bisa banyak ya yang diakibatkan. Misalnya kan ada bisa memilih kars yang tepat, kan kars. Bisa, Bung, memilih tanah-tanah kars yang tepat, yang ada gundukan, tidak harus eksploitasi seperti itu ya. Itu yang tidak serampangan dalam bahasanya. Tapi perjuangan itu kasih tanah yang serampangan. Iya, untuk penolakan tambang itu yang lagi rame terus secara masif dilawan oleh warga, terjadi di Wadas, Jawa Tengah, Bu. Wadas yang Kendeng itu ya. Tidak, sebelahnya kayaknya. Jaraknya berbeda ini. Berbeda dengan Kendeng perusahaan semen ini, perusahaan kars sama juga kan? Iya, sama juga itu, Bung. Ya banyak wilayah yang soal tambang itu ya berkonflik, galian C juga berkonflik. Termasuk sekitar sini kan, Jombang, Mojokerto, wilayah-wilayah itu banyak kegiatan-kegiatan tambang seperti itu ya kan, ya, Bung. Bagaimana, Bung? Untuk itu, Bung, itu kira-kira uang dari hasil tambang itu barokah gak sih, Bung? Masalahnya gini, Bung, banyak orang yang tanya itu barokah nggak sih, tapi kadang-kadang bosnya tambang itu dia bendahara organisasi agama ini begitu, Bung. Iya, itu ngeri, Bung. Bukan partai politik. Partai politik juga ada. Bung, ini jangan diskriminasi menyebutnya. Partai politik juga ada. Ada partai politik juga ya. Kayaknya pemainnya partai politik tapi bendaharanya organisasi massa. Mulai cerewet. Enggak, saya mau tanya, ini barokah tidak sih, Bu, uang dari saya nggak mau diskusi soal barokah, Mas. Kita nih mesti, Bung, mesti memprevensi. Memprevensi itu gini. Kasih tahu warga bahwa galian C itu apa yang ditimbulkan dari perusakan, dari dampak lingkungannya apa. Nah, kalau bisa diprevensi di depan, Bung, di depan merupakan ketidaksetujuan yang dengan damai gitu loh, Bung. Dengan damai. Nggak usah kita diskusi izin, tapi dengan damai. Nggak bisa lahan di sampingnya lahan pertanian aktif produktif itu terus sampingnya kita lihat jurang-jurang mesti mati semua. Banyak yang longsor, banyak yang rumah-rumah pemukiman di pinggir-pinggir kontur lahan yang topografinya banyak. Ini kalau tuh terlalu miring itu biasanya banyak, Bung, dan itu sekitarnya Nganjuk, Jombang, Ngoro, Nganjuk di wilayah ini wilayahnya Mas Topik gitu, di wilayah Magersari namanya itu. Pokoknya baratnya Kunjang itu loh, Bung. Nah itu ya begitu, Bung, dan padahal itu wilayahnya wilayah permukiman purba, Bung, banyak artefak dari penggalian tambang itu, dan waduh luar biasa. Kenapa ya? Kalau dilihat itu saya sih ngelihat sendiri dengan mata kepala sendiri, misalnya kengerian ini loh. Gimana kita bisa melihat ini sawah produktif terus sampingnya begitu airnya terserap semua, nggak bisa ditanami. Orang kan ini kalau nggak kekuatan besar kan nggak mungkin gitu loh, Bung.
Nah, memprevensi itu, mengorganisir itu rakyat. Klesik-klesiknya rakyat ini mestinya bagaimana kalau ada tambang galian C di rumah Anda. Gitu loh, Bung. Jadi bikin terus bagaimana? Bikin panduan kita nongkrong di sini, Bung. Bagaimana kalau ada calon galian C di sekitar lingkungan Anda? Caranya gimana? Mulai kumpul-kumpul mengusulkan kepada Pak RT, mulai mengusulkan kepada Pak Lurah bahwa kita tidak setuju dengan galian C. Sudah, kami nggak mau kalau galian C itu ada di sini. Dan ini lahan pertanian produktif. Itu, Bung, celakanya gitu. Biasanya Pak Lurah, kepala desanya itu sudah duluan. Duluan itu biasanya. Yang terjadi akhirnya terus warganya itu dipecah, ada yang setuju, ada yang pro, ada yang kontra soal galian C. Padahal itu, Bung, hanya orang tertentu yang dibikin kaya itu. Ini kayak zaman kolonial. Tapi banyak yang cerita menarik, Bung. Tapi begini, Bung, banyak yang cerita yang menarik. Biasanya warga-warga yang ikut nambang batu di sungai sampai sungai rusak, lingkungan rusak itu biar tidak bisa kaya, katanya. Yang nambang nggak bisa kaya, ya, tapi bosnya kaya. Bosnya bisa kaya. Bosnya tambah terus. Biasanya kalau jadi centengnya bos itu biasanya di desa-desa itu, di tempat-tempat itu banyak itu biasanya istrinya juga nambah karena merasa sudah dipercaya bos, nyari batu, nyari pasir itu. Aduh domba. Tapi yang lebih ngeri, Bung, seperti kolonial. Tapi yang lebih ngeri, Bung, gimana? Itu wartawan yang tidak punya media, ngaku wartawan. Ini 20.000. Kritik kita sendiri. Itu biasanya. Nggak tahu lah. Kalau bicara masalah kebodohan itu kebebalan ya semakin banyak hari-hari, Bung ya. Semakin. Kenapa bebal kayaknya enak untuk dilawat. Supaya kita banyak tema, bisa ketawa. Apa bisa bahagia kalau bisa ketawa? Mengetahui kebebalan itu apa bisa bahagia, Bu? Katanya begitu. Jadi berbahagialah selama kau bisa tertawa. Begitu ya. Bung, kita dulu, Bung, kita kok terus sih. Ini, Bung, Wiji Tukul kan pernah menyinggung, Bung, soal bagaimana sawah yang sudah tidak berfungsi bagaimana mestinya itu. Dalam puisinya begini, Bung. Jika sawah diratakan, rimbun semak pohon dirubuhkan, apa yang kita harap dari cerobong asap besi? Saya jawab begini, Bung, kalau begitu kita makan abab saja. Apa yang kau bisa makan besok pagi, ya, Bung ya. Jadi itu. Kalau Gusmus bilang gini, Bung. Apakah kau lupa tanah adalah bapakmu yang membuat ibumu lahir? Tanah adalah ibumu yang menyusuimu dan memberimu makan. Tanah adalah kawan yang menemanimu saat kesendirian sampai keabadian. Memang tuh, Bung. Jadi ingat begini, Bung, Soekarno kan bilang ketika setelah membacakan teks proklamasi, ada dua hal yang menjadi persoalan bangsa ini. Gimana, Bung? Soal tanah dan modal asing. Memang betul saat ini tanah. Di mana-mana persoalan tanah, ada yang meninggal, ada yang dibunuh, ada pengeroyokan. Ada menteri UU Agraria itu gimana, Pak Sofyan Jalil? Aduh, sepi ya. Mungkin corona, Bung. Oh iya. Aduh, tidak ngukur tanah dulu. Kita jadi nawacita, nanti akan ada tanah yang diratakan, dibagi-bagi gitu kan. Aduh. Gitulah. Tapi jadi menteri sepi. Bung, kita bagaimana kalau kita itu dulu, Bung? Apa? Salam. Salam. Nah,
Kita salam Bung. Siapa tuh Bung? Ini teman kita Leo Arif Budiman dan istrinya Zahra Mufida Bung di Surabaya. Oh di Surabaya. Ini anu Bung, ini yang suka ngurusi anak-anak disabel itu Bung. Oh ya. Dengan belajar batik Bung. Tentu dari Jombang untuk Mas Leo Arif Budiman dan istrinya Zahra Mufida, salam sehat selalu. Ya, salam bahagia selalu. Ya. Buat Zahra, jaga itu Mas Leo. Segera punya anak lagi. Loh, kayaknya belum Bung, nggak lama menikah nih, belum punya anak. Belum punya anak kayaknya ini. Ya. Buat Zahra, jaga itu Mas Leo, jangan boleh ucul terus. Begitu. Lanjutan Bung. Yang selanjutnya dari untuk Titi Kartitiani di Kediri Bung. Ini penulis hebat Bung, penulis tentang lingkungan, penulis tentang budaya, tentang tanah bagus ya. Cerpen-cerpennya bagus, novel-novelnya menarik. Kalau membaca tulisannya Titi ini Bung, pasti orang akan menebak, oh orang ini bacaannya banyak. Karena akan ditemukan diksi-diksi yang tidak lazim kita ketahui, tidak biasa kita tahu. Akhirnya kalau membaca novelnya Titi itu menarik. Tentu salam sehat untuk Titi yang ada di Kediri. Terus berkarya. Bahagia. Terus berkarya. Salam dari Jombang ini ya. Selanjutnya Bung untuk Prasto Wardoyo Bung, jurnalis Reuters, mantan Aji Surabaya. Hai Mas Pras, bagaimana kabar? Sehat-sehat kan? Sip. Si Mas Pras Wardoyo ini. Ya, selanjutnya jurnalis Reuters Bung. Selanjutnya Subhan Muhammad Subhan yang bukan ZE. Di Kesamben Jombang, aktivis petani ini Bung. Aktivis petani Bung. Selanjutnya yaitu Arif yang bukan Arif Budiman Bung. Dari FMPJ Forum Musyawarah Petani Jombang. Yang lama tak musyawarah. Ini juga ini Denny tadi titip salam untuk Wonder Ketua Umum ASPEMI. Asosiasi Pedagang Milenial Indonesia. Katanya salam dari Sum Untak Surabaya. Oke. Ini Bung, ada yang komen Bung, tentu kita sapa dulu yang komen. Yang komen Taufik Kurrahman. Setia dia. Di samping dia memantau ini. Memantau kita. Kalau kesini supaya kita tidak dicicak. Memantau terus ini. Halo Taufik. Kalau di sini gak cuma tanah warga yang digali. Tanah kas desa aja digali dan duit dibagi-bagi. Kamu kebagian kan? Pasti tidak dia. Tidak bagiannya, nggak kedengeran. Tapi itu saya lihat itu samping kanan rumah kiri Mas Taufik itu dulu lahan produktif. Sekarang itu dalam. Itu desa mana sih Bung? Desa Banjarsari. Itu Bung, dalam sekali. Banjarsari, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dulu tanahnya produktif, banyak digali-gali, diambili. Bupatinya Taufik waktu itu masuk penjara KPK. Begitu. Kalau ini nggak barokah, Bung. Tapi di desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirjo, Kabupaten Mojokerto, itu juga kepala desanya soal tambang ini Bung masuk penjara, bermain-main dengan situasi, dengan uang, dengan selingkuhan. Iya, biarin aja orang yang merusak lingkungan masuk penjara. Kita doakan yang menjadi korban lingkungan tetap semangat dan bahagia tentunya. Gimana Bung? Dampak lingkungan. Dampak lingkungan dari galian C itu adalah ini Bung, terkelupasnya lapisan tanah beserta pohon di permukaan Bung. Jadi habitat pohon asli permukaannya itu hilang tuh Bung, dan itu mengakibatkan kerusakan yang agak serius Bung.
Jadi untuk ditanami untuk mengembalikan lagi susah ya. Ya susah. Apalagi dalam sekali kan dia Bung. Susah. Terus dampaknya juga mata air berkurang juga ya. Itu istilahnya topografinya apa hidrografi, iya. hidrologi grafi loh. Iya, itu ya. Topografi yang rusak karena konturnya sudah nggak jelas seperti alam dulu bikin. Kemudian mungkin kalau kita sambungkan dengan climate change yang kemarin kita bahas bisa termasuk itu. Ya, salah satunya. Jadi itu lapisan tanah, hidrografi itu air. Seharusnya di situ ada lapisan yang membawa lubang-lubang yang membawa air, atau air di permukaan yang dulu ada aliran alamnya atau aliran buatannya rusak pasti Bung. Banyaknya galian C ini juga berpengaruh kepada ini Bung. Kalau curah hujan, awal-awal hujan, kalau dulu kita kecil bau tanah apa sebutannya istilahnya, itu sedap, enak sekali. Sekarang itu agak sedikit mual begitu ya. Ya itu ada kualitas udara yang turun. Banyak yang bilang begitu katanya. Ini saya sempat bertanya pada ahli urusan tanah itu. Oh iya, karena ini banyak pengelupasan di permukaan tanah itu, terus curah hujan awal turun, jadi aroma itu dulu sang sedep bau tanah, ada istilahnya itu Bung. Saya kok jadi lupa ini. Saya itu agak ini apa namanya, keserakahan itu seperti ini, membangun kebodohannya sendiri begitu ya, di dalam konsep kebijakan. Gimana? Jadi begini, kalau tambang itu menambang itu, kalau kemarin kita hitung sama Mas Topik itu, jadi sebenarnya itu selisihnya kecil Bung, cuma hariannya sangat besar jumlahnya. Jadi kalau satu truk itu yang ngangkat 100, kan misalnya mobil 100, beli kepada pemilik tanah 100, kan berarti 300 Bung. Itu nyampe konsumen kan 350, 400 Bung. Selisihnya kecil memilihnya, tapi karena sangat cepat gitu. Nah, saya bilang kebodohan yang kadang keserangan melahirkan kebodohan yang sangat dekat di dalam konsep pemangku kebijakan. Lah tanah-tanah yang rusak, jalan-jalan yang rusak yang ditimbulkan itu juga miliaran rupiah loh Bung. Itu rusak sendiri, nggak dihitung dengan konsep keuntungan yang kecil dan buahnya itu Bung, dan sangat individualis. Tetap kan yang diuntungkan kan yang itu bos itu tadi. Iya, kan, bos walaupun bos dan sangat kecil, rakyatnya jadi rugi karena bermiliar-miliar aspalan yang dibangun oleh APBD rusak juga kadang-kadang rusak. Tapi kadang-kadang itu ada juga Bung. Ini dibangun bos itu batu. Itu kecil tuh, kalau kita itu bluffing ya, bluffing ada itu banyak di beberapa tempat ini dibangun itu, padahal itu kan tadi misalnya dampak kesehatan, orang mengeluarkan biaya kesehatan banyak dari udara yang rusak, dari air terangkut itu ya, dari air yang rusak itu. Apalagi soal ekonomi, soal tanah-tanah itu yang dulu nanam padi, jagung, kemudian nggak bisa ditanam di sampingnya. Maksud kita. Ini Bung yang perlu yang perlu kita ketahui. Biasanya kalau sudah menjadi lubang-lubang itu juga mengancam anak-anak kita Bung. Di Perak kemarin Bung, Perak ada yang meninggal dan beberapa kali begitu terus. Selama saya di Jabung 2 kali kalau nggak salah kegiatan nambang itu yang geruah-geruah, lubang-lubangannya menjadi genangan air, biasanya itu bawa korban, terus bluffingnya dipangan kalap. Asik betul memang itu. Itulah kondisi suara di desa Bapak Ibu semuanya. Itulah rakyat yang sesungguhnya Bapak Ibu, dikasih mitos, dikasih adu domba, makanannya itu terus ya, nggak makanan bergizi. Nggak makan buku-buku yang punya mencerdaskan, kejuangan ya Bang. Terus kena kubangan galian dipangan kalap.
Saudara pemirsa, kalap adalah ini nggak bisa didefinisikan, nggak mau kita ini. Kalau itu repot kita ini. Oke. Gitu. Oke Bang, sudah Ya, sudah. produser kita sudah nunjuk-nunjuk. Kita tinggal sedikit lagi. Yang pasti Apa tadi yang itu, pasti yang listenernya closingnya apa, Bu? adalah Closingnya Ibu. adalah bahwa galian C itu di lingkungan tanah produktif sebaiknya masyarakat mengorganisir sebelum terjadi. Gitu. Kalau sudah terjadi penggalian pasti kredit udah banyak yang bermain itu di situ itu. Mengorganisir mulai kumpul-kumpul, tetangga dilaporkan RT teman Pak Kades. Nah, perlu memang sebelum digali sudah ke DPR lah. Nah, gitu. Biasanya Sudah ke pendopo sebelum digali, jangan sudah digali. Kalau sudah digali udah rame tuh, Bang. Sudah ada sana berapa, sini berapa. Bung ingin tahu ketika kepala desa atau Pak RT kalau ditanya ada galian gitu. Gimana jawabannya? Saya tidak tahu. Begitu Bung Rotar. Iya. Saya tidak tahu ini. Nah, gitu ya, Bu ya. Itu kepala desa sama RT itu. Ya, Saya- Bung. Itu produser kita sudah gini terus Bung, kita sapa sambil kita closing ini Bung. Tadi Leo Arif Budiman dan Zahro Mufida Titik Kartitiani Prastowardoyo Muhammad Subhan Arif yang bukan Arif Budiman dan Wonder tetap semangat dan sehat-sehat, selalu setia menemani kita di sini di KR 53. Kicau Rakyat 53 di Jalan Kapten PRT dan nomor 53 Jombang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.